Renungan Harian Katolik, Minggu 16 Maret 2025. Transfigurasi Yesus. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas bab 9 ayat 35. Saudara-saudara, pengalaman iman seseorang seringkali unik dan menarik. Penyebabnya adalah karena penghayatan dan gaya hidup tiap orang berbeda-beda. Menjadi menarik dan bermanfaat kalau semua pengalaman itu dibagikan sehingga dapat saling memperkaya pribadi masing-masing. Maka, pengalaman iman tidak dapat diperdebatkan karena bersifat amat pribadi dan tergantung dari intensitas relasi yang bersangkutan dengan Allah. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya atau transfigurasi yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah pengalaman iman. Ketiga rasul menyaksikan kejadian amat luar biasa karena mereka mengenal Yesus hampir seutuhnya dan mengimaninya sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami peristiwa iman bersama dengan Yesus di puncak gunung. Begitu bahagianya sampai Petrus berniat membangun 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Ia ingin mengalami kebahagiaan dalam waktu yang lama. Ia ingin tinggal bersama dalam kebahagiaan dengan Yesus dan nabi-nabi. Maka Petrus pun melupakan dirinya dengan mengutamakan kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Akan tetapi Yesus tidak memenuhi permintaan Petrus. Yesus mengajak ketiga murid itu untuk turun dari gunung. Ia mengajarkan kepada para murid bahwa pengalaman iman akan Allah bukan untuk diri sendiri saja. Pengalaman iman harus menjadi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman iman harus diberitakan kepada orang lain. Hidup yang dilandasi pengalaman iman akan kebersamaan dengan Allah harus ditampakkan di dunia ini. Dengan demikian, Allah semakin dimuliakan dan semakin banyak orang mengalami Allah dalam hidup mereka. Musa dan Elia itulah yang dalam Injil berbicara dengan Yesus. Seperti Musa dan Elia, Yesus pun ditolak bangsanya sendiri dan mengalami penderitaan, bahkan kematian. Meskipun demikian, seperti Laut Merah membebaskan bangsa Israel, maka demikian pun kematian Yesus akan menyelamatkan umat manusia. Karena itu, Musa dan Elia meneguhkan Yesus untuk tetap teguh pada jalan yang telah dipilihnya. Itulah makna peristiwa transfigurasi Yesus yang terjadi ketika Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menderita dan disalibkan. Hari ini kita diajak merenungkan iman kepada Tuhan yang setia menempati janjinya, kehidupan baru dalam Kristus, dan pengalaman transformasi yang luar biasa di hadirat-Nya. Lukas memberikan kita wawasan tentang bagaimana hidup kita dapat diubah melalui iman, kasih, dan pengalaman transformatif bersama Tuhan. Dalam peristiwa transfigurasi, Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan 3 murid-Nya. Ini adalah pengalaman transformasi yang menunjukkan kepada mereka siapa Yesus sebenarnya dan menguatkan iman mereka. Suara dari langit menegaskan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang terpilih dan kita harus mendengarkan Dia.
Peristiwa itu mengajak kita selalu membuka hati dan telinga kita kepada Yesus, mendengarkan ajarannya, dan membiarkan diri diubah olehnya. Pengalaman Petrus dan teman-temannya saat diajak Yesus ke atas gunung, mereka menyaksikan Yesus yang dinaungi kemuliaan sampai mereka tidak dapat berkata-kata lagi kecuali perasaan bahagia yang mendalam. Petrus dan teman-temannya diajak Yesus mencicipi sesaat kemuliaan dan kebahagiaan yang dijanjikan kepada semua orang yang setia mengikutinya. Rasa bahagia yang mendalam ini dialami ketiga murid ketika menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana murid-murid mengalami transformasi iman melalui transfigurasi Yesus. Marilah kita terus mencari Tuhan dalam doa, mendengarkan suaranya, dan membiarkan diri kita diubah oleh kasih dan kuasa-Nya. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu percaya dan berpegang pada janji-Mu dan membuka hati serta telinga untuk mendengarkan suara-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.